Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa kemarin litigasi. Pada kali ini saya memberikan tugas. Tugas ini termasuk UTS dan UAS. Tolong teman-teman mengikuti alur ketentuan yang saya sudah tulis. Nanti saya share wordnya dan data pendukung lainnya. Yang pertama teman-teman, saya harapkan untuk membuat paper atau artikelnya yang formatnya sesuai jurnal aja dengan tema yang sudah saya bagi di bawah ini. Jadi teman-teman nanti sesuai dengan ketentuan ini ya. Satu mahasiswa membuat satu paper dengan tema yang bisa jadi sama, ya, namun tidak boleh persis sama isinya. Misalnya begini, saya Muhammad Wildan, Vina, Hilfa, Aisyah, Argi membuat tugas tentang pengangkatan anak, ya, kemudian Misbahul Khair tentang isbat nikah, Marta dispensasi nikah. Jadi bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, ya, kelompok 3 ini sama membuat dispensasi nikah, namun isinya tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Jadi teman-teman saya harapkan untuk tetap mengedepankan orisinalitasnya dengan menuangkan ide dan pikirannya masing-masing ya. Nah, tugas-tugas ini adalah tugas tema tentang perdata agama ya, perdata agama Islam. Tolong teman-teman membuat paper tentang itu. Oke, yang pertama adalah yang selanjutnya adalah tulisan ya, papernya ditulis dengan menggunakan font Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,5, minimal 15 halaman sampai 25 halaman, tidak termasuk dalam daftar pustaka. Jadi 15 halaman tidak daftar pustaka. Daftar pustaka karena biasanya teman-teman bisa sampai banyak ya, sampai 5 halaman atau lebih. Jadi 15 halaman minimal tanpa termasuk daftar pustaka. Maksimal 25 halaman tanpa daftar pustaka. Kemudian apa saja formatnya? Tulisan terdiri dari abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan analisis. Kemudian yang pertama mengenai pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan metodologi. Jadi seperti ini ya. Ini abstraknya, ada abstrak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Contohnya ini ya. Contoh yang saya buat jurnal seperti ini. Nanti teman-teman bisa ada file kalau mau lihat di mana nanti ada tertera di Word-nya. Ya, abstraknya seperti itu, kata kuncinya apa diberikan, kemudian pendahuluan tadi rumusan latar belakangnya bagaimana, nanti rumusan masalahnya ditaruh di bawah sini aja. Kalau ini mungkin tidak tertulis ya, jadi terus rumusan masalahnya tentang misal, jadi penelitian ini ingin membahas tentang misalnya pengangkatan anak. Apa saja syarat-syaratnya, kemudian bagaimana aturan hukum positif dan hukum Islamnya, misalnya, kemudian analisis putusan hakim. Ya, jadi teman-teman nanti juga menganalisis dari putusan-putusan hakim. Yang latar belakangnya itu, latar belakang pendahuluan, kemudian rumusan masalah, metodologi. Metodologinya adalah metodologi penelitian normatif, gitu saja, berdasarkan library riset, sifatnya normatif dari pendekatannya kasus ya, dari putusan-putusan pengadilan. Kemudian pembahasannya nanti langsung saja, misal definisi tentang pengangkatan anak, misalnya sini pengangkatan anak ya, tidak perlu ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu, nggak perlu, karena formatnya format jurnal bukan format makalah. Kalau bab 1, bab 2, bab 3 malah identiknya kayak skripsi begitu ya. Rumusan masalah ya, rumusan masalahnya apa saja aturan hukumnya. Jadi definisi pengangkatan anak, terus landasan normatif misalnya dari hukum Islam dan hukum perdata, hukum positif misalnya, diuraikan. Kemudian syarat-syarat proses, misalnya ini proses pengajuan perkara ya, bagaimana caranya, perlu syarat-syaratnya apa saja, tahap-tahapannya apa saja. Kemudian masuk yang ketiga nanti di jurnalnya kan. Nah, seperti ini aja. Misal landasan normatifnya apa, kemudian ini prosesnya, syarat-syaratnya apa, ya, termasuk di atas tadi definisinya apa, baru kemudian analisis putusan hakim. Analisis putusan hakim itu tentang apa? Analisis putusan hakim kalian cari misalnya misal gini aja, 6 ya, 6 putusan. Yang pertama dikabulkan tentang pengangkatan anak, yang ketiga 3 dikabulkan dan 3 tidak dikabulkan. Jadi teman-teman bisa melihat apa sih yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak itu dikabulkan. Metodologinya apa? Manfaat dari putusan itu apa? Kenapa dikabulkan? Kemudian kalau nggak ada kalau bukan nggak ada,
Tapi kalau yang tidak dikabulkan bagaimana? Apa sih dasar hukum itu tidak dikabulkan? Ya, kemudian metodologi hakim apa yang dipakai? Kemudian manfaat dari putusan itu kenapa? Alasannya kenapa sih sampai tidak dikabulkan ya? Nah, putusan itu misal 6 putusan itu cari yang 10 tahun terakhir, jangan yang lebih dari itu. Misal 20 udah lama sekali 20 tahun terakhir atau malah masih tahun 90-an misalnya. Cari yang 10 terakhir karena itu masih up to date. Kemudian ini contoh linknya ya, kalau teman-teman nyari semisal bentuknya kayak jurnalnya gimana sih Pak? Teman-teman bisa lihat di link itu. Atau kalian di link ini tadi. Nih bisa dilihat di link ini. Atau teman-teman bisa masuk di cari misalnya, klik saja Google Scholar. Klik Google Scholar nanti kan, ini bisa cari misalnya contohnya nama saya, misalnya kalian masukkan nama saya, klik, nanti keluar di sini. Nah ini profilnya, keluar di situ, diklik lagi. Nah ini ada tulisan jurnal-jurnal saya, teman-teman bisa melihat itu ya. Cari yang jurnal karena ada skripsi dan tesis. Nah kalau misalnya teman-teman mau referensi ya, kalian tinggal cari aja di Google Scholar, misal pengangkatan anak misalnya. Nggak ada berarti ya. Ada nggak jurnal tentang itu? Saya ingin cari dulu, bentar. Sini. Pengangkatan anak. Nah, ini banyak sekali pengangkatan anak adopsi, pengangkatan hukum Islam. Ini buku ya. Cari yang jurnal misalnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam. Nah, trouble ini mungkin jaringan internetnya atau cari yang jurnal-jurnal terkait. Nah, cari di Google Scholar atau banyak sekali teman-teman bisa mencarinya di internet. Kalau ini buku juga, teman-teman cari ini apa ini? Oh ini skripsi. Nah ini jurnal, tapi kok nggak bisa ya? Mungkin jurnalnya udah kadaluarsa ini. Coba cari. Nah ini teman-teman bisa mendapatkan referensi dari situ. Oke begitu ya, masuk ke Google Scholar. Wah, agak loading. Kemudian batas pengumpulannya kapan Pak? Tanggal 8 Desember 2021. Tugasnya dikirimkan dalam bentuk Word, jangan PDF. File Word-nya, misal kalau Word-nya ini dikasih nama ya, jangan hanya tugas UTS kemarin dikasih, tapi dikasih namanya, misal file save as ya. Nah ini dikasih namanya siapa? Alfian misalnya. Alfian name-nya 000001 misalnya ya kan. Lain dikasih judulnya saja, misal pengangkatan anak gitu ya. Anak, kemudian di save, ini di save ya. Ini karena nggak saya save ya karena filenya beda, bukan untuk itu. Nah seperti itu, filenya berbentuk Word, kasih namanya. Semua tugas yang sudah jadi tadi sudah selesai, kumpulkan Komting kelas untuk jadikan satu file dalam bentuk RAR. Jadi kirimkan ke Komting, baru setelah Komting mengumpulkan ya jadi satu, siapa nama-namanya, misalnya sudah ada 1 sampai 9 ya. Nama-nama anaknya sampai Sofyan, mulai dari Muhammad Wildan sampai Sofyan itu. Nah, mungkin ini kalau nama-nama ini belum lengkap, Komting bisa menambahkan ya. Bisa menambahkan, silakan saja masukkan di mana tugasnya. Kemudian dikirimkan ke Komting nanti yang menjadikan satu file berbentuk RAR. Ya. Kemudian baru diupload ke dalam link drive. Nah, ini sesuai dengan kelas masing-masing. HKI A ini drive-nya diupload di sini, B di sini, kemudian C di sini ya. Ini tugasnya saya jadikan satu, jadi silakan nanti dibaca sampai bawah karena ini ada kelas HKI A, kemudian HKI B, kemudian HKI C, begitu ya. Saya rasa cukup jelas. Nanti kalau kurang kurang jelas silakan bertanya di grup ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.